Amira, malam ini Rasulullah bersama kita. Baginda akan nikahkan kita. Rasulullah? Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Amira binti Marzuki dengan maksud nikah batin, bermaskawinkan Al-Fatihah. Aku terima nikahnya Dewi Murnita binti Muhammad Afdil. Aku terima nikahnya Siti Nuramia binti Khalid dengan maksud nafkah batin bermaskawinkan Al-Fatihah. Walina anak-anak wali, pejamkan mata, bayangkan muka wali, dan jangan berhenti berfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik, guys. Dan lu masih ingat kan tentang film Bid'ah ya, Walid. Pandang wajah Walid. Anjir. Baru-baru ini di dunia maya itu dihebohkan dengan film ini, film Walid ini ya, yang dikatakan bahwasanya film ini tuh sesat ya, menyesatkan. Film ini kan lu tahu sendiri ya, itu tuh menyinggung tema bid'ah dengan cara yang kontroversial. Sehingga reaksi keras pun datang dari berbagai pihak ya. Dan salah satunya yang tengah lagi naik ya, itu tuh dari Laskar Aswaja Aceh. Malam ini Rasulullah bersama kita. Baginda akan nikahkan kita. Rasulullah? Film yang tengah viral itu ya, Walid. Pandang wajah Walid. Nah, itu tuh menyajikan narasi yang dianggap melecehkan praktik keagamaan tradisional yang sudah mengakar kuat di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi pembina Laskar Aswaja Aceh ini ya, yaitu Tengku Umar Rafsanjani, mengecam keras film bid'ah yang tayang di Malaysia. Ia menilai film ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat memicu kebencian terhadap ulama dan menjadi senjata bagi pihak-pihak yang anti-Islam. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya film ini tuh menggambarkan ajaran Islam secara keliru. Alih-alih mendidik, film ini tuh justru menyesatkan pemahaman tentang Islam dan dapat merusak citra ulama. Dan katanya, jangan sampai tontonan seperti ini tuh menjadi alat bagi pihak tertentu untuk menyerang Islam, kata beliau. Nah, beliau juga menjelaskan bahwasanya makna bid'ah yang sering disalahpahami. Menurut Tengku Umar Rafsanjani ya, istilah bid'ah dalam Islam memiliki definisi yang jelas dalam konteks akidah. Namun dalam prakteknya, istilah ini tuh sering disalahartikan dan diperluas tanpa dasar yang kuat oleh kelompok tertentu. Kemudian bid'ah adalah lawan dari syariah. Nah, jika seseorang melakukan bid'ah dalam akidah, itu berarti menolak syariah. Menentang syariah adalah kesesatan. Bahkan katanya itu bisa berujung pada kekufuran. Maka jangan bermain-main dengan perkara agama, terutama yang berkaitan dengan akidah. Jelas sih Bapak ini ya. Kemudian beliau juga mengkritik sutradara dan lembaga sensor filmnya ya. Tengku Umar Rafsanjani juga mempertanyakan bagaimana film ini tuh bisa lolos sensor dan ditayangkan secara luas. Menurutnya, ada kelalaian dari pihak terkait yang seharusnya memastikan bahwa film yang beredar tidak merusak pemahaman umat Islam. Kemudian beliau juga menegaskan bahwasanya sutradara film ini tuh seharusnya meminta nasihat kepada ulama atau mufti sebelum memproduksi film semacam ini. Nah, lembaga sensor film juga harus bertanggung jawab apa kerja mereka sampai film ini tuh bisa tayang tanpa kajian mendalam. Ini harus dievaluasi agar tidak terulang di masa mendatang, ujarnya. Tapi menurut gua filmnya bagus banget sih ya. Oke, kita mungkin lanjut lagi ya. Nah, kemudian beliau juga itu menuntut untuk penghentian film atau merevisi filmnya lagi. Nah, beliau mengatakan bahwasanya jika film ini itu terus beredar dalam bentuk yang menyesatkan, umat Islam harus bersuara. Jangan biarkan tontonan semacam ini tuh merusak pemahaman akidah dan menciptakan fitnah terhadap ulama serta ajaran Islam, tegasnya. Kemudian hingga berita ini tuh diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak produksi film maupun badan sensor Malaysia terkait kontroversi ini. Namun desakan dari para ulama dan tokoh Islam diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar tidak ada lagi film yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. By the way ya, gue tuh udah nonton ya sampai episode ke-12 ya. Dan filmnya menurut gue tuh bagus banget, guys. Film tersebut itu memperlihatkan ya perilaku ulama yang salah.
Dan film tersebut itu tidak menyesatkan, bahkan film itu tuh membenarkan, guys. Ini menurut pandangan gue ya, gue udah nonton. Film itu tuh membenarkan yang seharusnya tuh benar, ya. Bahwasanya ulama itu tidak seperti yang ada di film itu. Jadi nggak ada yang salah menurut gue dari film tersebut ya, bahkan sangat bagus. Dari film ini, orang-orang tuh bisa melihat bahwasanya kalau ketemu ulama yang seperti di film itu ulama yang buruk. Jangan diikutin. Nah, jadi kan orang-orang bisa tahu. Dan seperti halnya di kasus-kasus, kita lihat aja kasus-kasus yang ada di Indonesia. Itu kan banyak yang kacau. Dan mereka menganggap diri mereka itu ulama. Ya, apa nggak kacau? Masa minum air dari cuci kaki guru? Itu kan kocak. Kemudian yang sering terjadi, yang pernah terjadi secara fakta ya. Dan itu tuh dimainkan di dalam film tersebut. Ya, dengan si guru yang namanya Walid ini, ya mengatakan bahwasanya melakukan nikah batin itu tuh sah, dan hampir rata-rata semua muridnya itu tuh dikawinin dia dengan alasannya pahala, dengan alasannya surga, dengan bawa-bawa nama Tuhan, nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan hal yang enggak terpuji seperti itu, melakukan hal terlaknat seperti itu. Itu kan bagus ya. Biar orang-orang awam seperti kita, seperti gua ini, itu tuh tahu kalau ada ulama yang melakukan hal seperti itu ulama setan. Dan film ini itu tuh ngasih tahu ke kita, guys, ngasih tahu ke kita kalau lu ketemu sama ulama yang seperti ini, segera dijauhkan. Dan kenapa gua bilang bagus? Karena secara faktanya fenomena seperti itu tuh ada dan banyak kasusnya. Di Indonesia terutama, mengatasnamakan dirinya sebagai ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai guru. Ini gue nggak habis pikir, benar, nggak ada yang salah di film tersebut, malah bagus banget untuk menyadarkan, untuk membuat orang awam itu pikirannya terbuka. Dan tidak mudah tertipu dengan embel-embel pahala, dengan embel-embel guru, ya. Kan banyak kejadian yang seperti itu. Jadi ilmu gue dangkal ya tentang agama. Tapi ini menurut logika orang awam seperti gue ya. Film seperti ini tuh nggak masalah, bagus. Dan hal yang seperti ini tuh nggak usah ditutup-tutupin ya. Fenomena seperti ini tuh ada. Dan kasusnya tuh sudah banyak bertaburan. Sudah banyak terjadi ya. Nggak usah ditutup-tutupin. Dan film ini bukan malah menyesatkan umat Islam, tetapi ngasih tahu ke umat Islam bahwasanya kalau ketemu ulama yang seperti ini, itu tuh bukan ulama. Itu tuh ulama setan. Nah, film ini bagus banget. Dan yang salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini menurut orang awam seperti gue ya, salahnya film tersebut di mana? By the way, gue udah nonton ya sampai episode 19. Sampai episode 12. Dan gue belum nonton yang 3 episode lagi tuh. Dan gue nggak rela Badurin dinikahin sama Walid. Nah, kira-kira gimana menurut lu semua, guys? Ini menurut pendapat gue secara pribadi aja ya. Pendapat sebagai orang awam melihat film tersebut. Dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Terutama yang ada di Indonesia. Apakah lu sepakat sama Bapak Tangku? Atau lu sepakat sama pendapat gue? Lu bisa komentar ya. Dan berikan alasannya, kita diskusi bareng di kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.